Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini kembali kita akan melakukan ibadah persekutuan teruna. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Mars Pelkat Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan, atas segala berkat-Mu bagi kami. Sampai pada pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah pelayanan teruna, walaupun kami laksanakan dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar semuanya ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah syukur, doa dan harapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir, ayatnya yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kitab kita hari ini terambil pada Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-29, yang berbunyi, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kamu tahu
bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Sekian pembacaan firman kita pada hari ini. Ya, jadi pada saat itu Rasul Paulus berada di kota Roma. Dia pada saat itu statusnya adalah sebagai tahanan kota. Kurang lebih selama 2 tahun Rasul Paulus tinggal di Roma. Dia memberitakan firman Tuhan. Juga dalam bacaan kita pada saat ini kita lihat dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Jadi Rasul Paulus berada di kota Roma pada saat itu, dia sebagai tahanan kota. Bacaan kita di sini katakan 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Jadi pada saat itu Paulus ditangkap. Tuduhan yang diberikan pada Rasul Paulus pada saat itu adalah bahwa Rasul Paulus ini dia sudah menentang hukum Taurat, dia sudah menghina Allah dan bait suci. Jadi tuduhan yang disampaikan kepada Rasul Paulus pada saat itu bahwa dia menentang hukum Taurat dan bahwa dia telah menghina Allah dan bahkan bait suci. Nah, kita lihat di sini bahwa kita tahu Rasul Paulus sendiri ini adalah seorang Yahudi. Jadi dia tahu betul, dia paham betul tentang adat istiadat, tentang hukum Taurat, dia tahu apa yang menjadi bagian dari nenek moyangnya itu. Nah, tapi di sini Rasul Paulus dia berkata kepada orang-orang yang berada di Roma saat itu, saya ini dituduh melakukan kesalahan. Saya ini dituduh melakukan kejahatan. Saya hanya memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah diperiksa, saya tidak ditemukan kesalahan satupun. Tetapi mereka tetap melakukan hukuman terhadap saya. Nah, karena itu saya akan mengajukan banding. Seperti itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya dalam pembacaan kita tadi, bahwa saya tidak terima dengan apa yang dilakukan pada saat itu
yang menjadi wali negeri Yudea adalah Felix. Jadi dia menahan Rasul Paulus dan selama kurang lebih 2 tahun hingga akhirnya Felix ini digantikan oleh Porcius Festus. Tetapi mereka tetap menahan Rasul Paulus meskipun mereka tidak menemukan kesalahan pada Paulus. Ya. Kemudian pada saat di Roma itu dan menjadi tahanan, maka Paulus mengumpulkan mereka dan kemudian memberitahukan bahwa saya ini hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka menuduhkan yang lain dengan apa yang saya lakukan. Nah, jadi mereka pun melakukan diskusi Paulus dengan orang-orang Yahudi ini, dan orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa kami tidak mendengar apapun, berita apapun dari saudara-saudara kami tentang engkau. Jadi dikatakan, kita boleh lihat di ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan, akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Jadi mereka melakukan diskusi dan orang-orang Yahudi sendiri ini pun bertanya, apa sih yang kau lakukan, apa sih yang kau beritakan sampai kau ditahan. Lalu Paulus mengatur pertemuan dan pada saat itu juga Paulus kembali menceritakan tentang siapa yang Paulus beritakan ini. Jadi Paulus memberitakan tentang Yesus Sang Mesias ini. Di situ boleh kita lihat di ayatnya yang ke-23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpuannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Jadi Paulus ini, meskipun dia adalah tahanan kota, tapi dia tetap mau memberitakan tentang siapa Yesus Kristus itu. Jadi pertemuan mereka itu berlangsung dari pagi sampai sore. Dari pertemuan itu pada akhirnya terbagi menjadi orang-orang yang setelah mendengarkan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus, mereka menjadi percaya, mereka menjadi mengerti dan mereka percaya bahwa oh ternyata ada Yesus yang menjadi juru selamat. Dia adalah Allah yang menjadi juru selamat manusia. Tetapi dalam kelompok orang-orang tersebut pun masih ada juga yang tidak percaya. Ya, kita lihat di situ di ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27, bahkan sampai ayatnya yang ke-28. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman Tuhan, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah ke bangsa ini dan katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Jadi setelah pertemuan antara Rasul Paulus dengan orang-orang Yahudi yang terkemuka itu, akhirnya terbagi bahwa ada yang percaya, ada yang dapat diyakinkan, tetapi ada juga yang masih tidak percaya. Kita saat ini boleh belajar dari Rasul Paulus bahwa dalam segala kondisi, bahwa dalam segala situasi, Paulus
masih tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun dia ditangkap, meskipun dia difitnah, meskipun dia dihina, bahkan mungkin sampai dia dikucilkan oleh sebangsanya sendiri, tetapi Rasul Paulus tetap mau memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita juga belajar dari Rasul Paulus ini, pada saat ini kondisi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, meskipun kita mungkin adik-adik sebagai pelajar dan kakak-kakak mungkin ada sebagai pekerja ataupun bahkan apapun yang dilakukan, kita harus tetap bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar di sini juga bahwa di dalam Tuhan, di dalam Kristus, meskipun kita sudah diselamatkan, meskipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, bukan berarti kehidupan kita akan baik-baik saja. Pasti akan ada masalah, pasti akan ada banyak pergumulan, bahkan mungkin ada banyak cobaan dan banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar, ya, jadi meskipun banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan, ada pergumulan, tetapi kita harus tetap memberitakan firman Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk kita sudah menjadi anak-anak Allah, dan kita harus tetap memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah tugas panggilan kita. Jadi belajar dari Rasul Paulus, kita dalam kondisi apapun jangan pernah menjadi lemah, tetapi kita harus tetap bersemangat, kita bersukacita, dan kita terus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di sini bahwa tidak semuanya itu bisa berjalan dengan baik, termasuk pada saat kita melakukan segala aktivitas sehari-hari, mungkin banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan. Namun kita mau belajar bahwa pada saat kita memberitakan firman Tuhan, akan ada orang-orang yang mungkin akan menerima, tetapi mungkin juga akan membenci, bahkan akan mengucilkan kita. Teman-teman, meskipun mungkin saat ini kalian masih belum bisa untuk melakukan pembelajaran di sekolah, kalian masih tetap melakukan pembelajaran dari rumah, mungkin kalian masih tidak boleh keluar rumah, tapi itu bukan jadi penghalang bahwa kalian tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Kalian bisa tetap memberitakan firman Tuhan, kalian bisa tetap menjadi garam dan terang dimanapun kalian berada. Mungkin tidak langsung bertemu dengan teman-teman, tetapi melalui sosial media atau apapun yang kalian lakukan, kalian bisa tetap menjadi pembawa kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi meskipun nanti pada saat kalian suatu saat sudah boleh melakukan segala aktivitas seperti biasanya, kalian bertemu lagi dengan teman-teman, ingat jadilah garam dan terang dimanapun kalian berada. Ya, karena itulah tugas dan panggilan kita, bukan hanya kakak-kakak, tapi kalian juga harus menjadi pembawa firman Tuhan dimanapun kalian berada. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga, karena saat ini kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, kami dengarkan, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami pun boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah persekutuan teruna ini ya Bapa. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk anggota keluarga kami, secara khusus untuk orang tua kami, untuk
opa oma, untuk papa mama, untuk saudara-saudara, bahkan untuk setiap orang yang kami miliki, baik yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau mau memberkati orang-orang tua kami, Engkau mau memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan Engkau memberikan kesabaran kepada mereka, sehingga dalam kondisi yang seperti ini ya Bapa, mereka boleh tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka, bahkan mungkin kalaupun orang tua kami tetap tinggal di rumah bersama-sama dengan kami, Tuhan Engkau tetap juga mau menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami boleh tetap berada dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga. Saat ini juga kami mau berdoa untuk pendidikan dari adik-adik kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau mau tetap memberkati adik-adik dalam proses pembelajaran yang dilakukan di rumah. Tuhan, biarlah apa yang mereka terima boleh dapat mereka mengerti, dan jika Tuhan berkenan, jika kondisi boleh semakin membaik, mereka boleh kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tetap mau memberkati adik-adik kami ini, bahkan guru-guru mereka dalam mempersiapkan masa depan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga. Saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada. Tuhan, Engkau mau memberikan tetap Roh-Mu yang kudus, sehingga pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan boleh tetap berlangsung dan berlaku dimanapun ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pendeta-pendeta kami, bahkan untuk semua orang yang boleh terlibat dalam segala pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Engkau mau memakai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, memberikan tetap kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Biarlah mereka boleh tetap melakukan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga. Nanti ini juga kami mau mendoakan untuk para medis, untuk dokter, perawat, untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam kondisi saat ini ya Bapa. Engkau tahu bahwa sebagian besar di Indonesia pun masih banyak yang mengalami penderitaan karena COVID ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau mau memberkati, Engkau mau memakai para medis ini, sehingga mereka boleh tetap sungguh-sungguh dengan senang hati melayani para pasien. Berikan juga mereka sukacita, kesabaran, sukacita untuk boleh melakukan tugas panggilan mereka sebagai para medis ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, Engkau mau memberkati pemerintahan kami yang ada, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau mau memberikan juga kepada para pemimpin kami pemikiran-pemikiran sehingga mereka boleh mendapat jawaban dari masalah yang dihadapi pada saat ini. Terima kasih juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh berada di pemerintahan. Engkau memberkati mereka, memakai mereka dengan lebih lagi. Dan biarlah ya Tuhan, dengan semua yang dilakukan, nama Tuhan boleh kami puji dan kami tinggikan. Dan saat ini juga Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk Kota Makassar, kota di mana kami boleh tinggal, di mana kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan yang ada, sehingga kami boleh merasakan aman, nyaman, dan merasa damai sejahtera boleh melimpah atas kota kami, sehingga kami yang hidup di dalamnya pun boleh beroleh damai sejahtera itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga tetap mohon pengampunan daripada-Mu ya Bapa, jikalau dalam sepanjang kehidupan kami, bahkan mungkin hingga saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkanlah kami ya Bapa, untuk kami boleh tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami, doa ungkapan syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa.
bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang seminggu ke depan. Biarlah kita boleh dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, dan saat ini kita sekaligus akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga, dengan tidak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Dan di akhir ibadah ini ya Bapa, kami mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh dituntun dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah kami ini. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menuntun, menyertai kami dalam kehidupan kami di sepanjang bersama orang-orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga. Ampunkanlah segala dosa kami. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.